Jati diri bangsa, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amarona bi akhlaqil karimah. Assalatu wassalamu ala sayyidil bariyah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Yang kami hormati Dewan Hakim yang wajahnya berseri-seri, serta hadirin sebangsa dan setanah air yang kami cintai. Kemajuan di bidang ilmu, pengetahuan, dan teknologi adalah salah satu tanda globalisasi yang telah memberi dampak besar bagi kehidupan manusia. Hal yang paling mudah kita lihat adalah perubahan pola pikir dan cara hidup masyarakat Indonesia yang mengikuti budaya Barat. Inilah tantangan yang dihadapi oleh bangsa kita. Di satu sisi hadirin, generasi tua dahulu memiliki karakter yang kuat sebagai jati diri bangsa, namun masih tertinggal dalam penguasaan teknologi. Namun di sisi yang lain hadirin, begitu banyak generasi muda yang menguasai teknologi, namun lemah karakter dan hilang jati dirinya. Masih hangat diingatan kita hadirin peristiwa pelecehan terhadap sejumlah santri di wilayah Kalimantan Selatan pada Januari 2025. Belum lagi kasus peredaran narkoba dan minuman keras, prostitusi dan pergaulan bebas, hingga perundungan dan tawuran yang menyebabkan banyak anak muda yang trauma dan tewas. Fenomena ini hanya sebagian kecil dari kasus-kasus yang terjadi sebagai bukti bahwa jati diri bangsa sudah memudar. Lantas hadirin, bagaimana solusi untuk menghadapi permasalahan ini? Sebagai jawabannya, izinkanlah kami menyampaikan sebuah syarahan Al-Quran dengan judul Penguatan Pendidikan Karakter Menuju Jati Diri Bangsa. Sebagai rujukan, marilah kita simak firman Allah dalam Al-Quran surah At-Tahrim ayat 6. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا قوا أنفسكم وأهليكم
وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Dewan Hakim yang mulia, Sobat Syarhil Quran yang berbahagia, ayat ini menegaskan kepada kita bahwa iman pada mulanya ditanamkan pada diri sendiri, kemudian membimbing keluarga, lalu diturunkan kepada buah hati agar memiliki keimanan yang kokoh saat hidup sampai akhir hayat nanti. Menurut Syekh Dr. Muhammad Sulaiman Al-Ashqar dalam Zubdatut Tafsir min Fathil Qadir jilid 11 halaman 441, kata wa ahlikum dalam ayat tersebut artinya adalah keluargamu. Ayat ini hadirin memerintahkan kepada seseorang untuk menjaga dirinya sendiri dan menjaga keluarganya dengan cara memerintahkan mereka untuk taat kepada Allah dan melarang mereka untuk berbuat maksiat. Adapun menurut Profesor Dr. Hamka dalam Tafsir Al-Azhar jilid 10 halaman 7508 menyebutkan bahwa keluarga memiliki tugas untuk menanamkan dan memupuk iman dan memperkuat agama Islam pada seluruh anggota keluarga. Karena dari rumah tangga itulah hadirin akan terbentuk umat, dan dari umat itulah akan tegak masyarakat Islam. Dari kedua tafsir tersebut dapat kita pahami bahwa tugas memberikan pendidikan karakter yang utama dan yang paling pertama adalah orang tua. Namun hadirin, fakta menunjukkan bahwa
Permasalahan yang menimpa bangsa kita utamanya lemahnya karakter. Titik mulanya terletak pada lemahnya pondasi dan keimanan dan akhlakul karimah yang ditanamkan oleh kedua orang tua. Jika dahulu anak ditidurkan dengan dibacakan dongeng penuh inspirasi, Kini anak tidur berteman handphone dan televisi. jika dahulu anak diajarkan orang tua untuk belajar ngaji, Kini justru anak lebih memilih belajar berjudi. dan jika dahulu anak diajak orang tua bermain bersama, Kini anak lebih suka main bersama temannya. hingga dibentuk oleh teman sebaya yang tak terkendali pergaulannya sampai rusak pola pikirnya. Saat masuk sekolah, guru harus memulai dari titik nol untuk mengajarkan pengetahuan, keterampilan, sekaligus membangun karakternya. Meskipun sekolah hadirin adalah lembaga formal yang bertugas untuk memberikan pendidikan karakter, namun orang tua harus menanamkan bibit karakter agar anak memiliki karakter yang kuat dalam dirinya. Demikian ungkapan Ainul Muna dalam Journal of Religious Studies volume 2 nomor 2 tahun 2024. Lantas hadirin, bagaimana pedoman yang harus digunakan orang tua maupun lembaga pendidikan agar dapat menguatkan pendidikan karakter? Ada yang tahu hadirin? Jawabannya adalah dengan menjadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai contoh dan teladan yang baik, sebagaimana syair berikut ini. Nabi Muhammad Rasul pilihan, utusan Tuhan. Budi pekertinya yang mulia jadi contoh teladan, membawa agama yang benar untuk jadi bimbingan, membawa agama yang benar untuk jadi bimbingan, memberikan syafaat bagi umatnya yang beriman, memberikan syafaat bagi umatnya yang beriman. Marilah kita simak firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 21. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. صدق الله العظيم. Sungguh
telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan yang banyak mengingat Allah. Maha benar Allah yang maha agung dengan segala firman-Nya. Dewan Hakim yang kami cintai, Sobat Syarhil Quran yang selalu di hati, semoga kita semuanya dirahmati oleh Sang Ilahi. Amin ya Rabbal Alamin. Profesor Dr. Muhammad Quraisy Shihab dalam tafsir Al-Misbah jilid 11 halaman 243 memaknai kata uswatun adalah teladan, dan mayoritas ulama berpendapat bahwa kepribadian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara keseluruhan adalah teladan bagi manusia. Akan tetapi hadirin, di dalam ayat tersebut diungkapkan, Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir, yang artinya bahwa untuk meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara sempurna hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang mengharap rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan yang banyak mengingat hari kiamat. Sobat Syarhil Quran, pendidikan karakter yang kita bahas saat ini telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi panutan bagi setiap manusia. Sebagaimana telah disebutkan di dalam penggalan sebuah hadis, Anil A'masy qala Abdullah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha addabani wa ahsana adabi. Dari A'mash mengatakan, telah berkata Abdullah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah lah yang mendidikku, maka sungguh baik hasil pendidikanku. Hadis riwayat Ibnu Sam'ani. Berdasarkan surah Al-Ahzab ayat 21 tadi, ada 4 sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi dasar pendidikan karakter bagi generasi penerus bangsa, yaitu siddiq, benar, amanah, dapat dipercaya, fatonah, cerdas atau bijaksana, dan tabligh. menyampaikan. Keempat sifat ini hadirin harus ditanamkan oleh orang tua dan guru agar dapat terbentuk karakter yang baik pada anak bangsa. Hal ini sejalan dengan ideologi Pancasila sebagai dasar negara yang menghendaki setiap warga negara memiliki karakter yang religius, Jujur, toleran, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, dan memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, serta memiliki rasa kebangsaan yang tinggi. Jika karakter ini ditanamkan pada anak bangsa sejak dini, maka kami yakin karakter yang baik akan tercermin dalam kehidupan kita sebagai jati diri bangsa. Betul hadirin? Sobat Syarhil Quran, dari syarahan tadi dapatlah kami ambil kesimpulan. pertama, Penguatan pendidikan karakter sebagai jati diri bangsa harus dimulai sejak dini oleh orang tua. dan yang kedua, Dengan meneladani 4 sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu siddiq, amanah, fatonah,
dan tabligh, maka insya Allah akan terbentuk generasi yang kuat dan berkarakter menuju jati diri bangsa. Demikian syarahan Al-Quran yang dapat kami sampaikan. Syukran kathiran ala ihtimamikum. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.